Invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-440 pada Selasa 9 Mei 2023 sejak dimulai pada 24 Februari 2022 lalu. Sejumlah peristiwa terus terjadi, seperti Presiden Rusia Vladimir Putin yang bersumpah Rusia akan menang di Ukraina. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta dukungan yang lebih banyak dan cepat dari Uni Eropa. Presiden Rusia Vladimir Putin bersumpah Rusia akan menang di Ukraina. Hal ini ia sampaikan saat hadir dalam parade militer di Lapangan Merah memperingati Hari Kemenangan Perang Dunia II. Putin menyebut bahwa masa depan negaranya terletak pada tentara Rusia yang berperang di Ukraina. Ia bahkan menyalahkan negara Barat atas konflik yang terjadi di Ukraina dan membandingkan pertempuran itu dengan Perang Dunia II. Pemimpin kelompok tentara bayaran Wagner, Yevgeny Prigozhin, menuduh unit militer Rusia melarikan diri dari posisinya di Bakhmut. Ia bahkan menyebut Rusia tidak mampu mempertahankan negaranya. Selain itu, Prigozhin juga mengancam akan menarik pasukannya keluar dari Bakhmut pada 10 Mei jika pihaknya tak menerima amunisi tambahan. Пришло боевое распоряжение, в котором было четко сказано: первое, важное. Это в случае ухода с позиций будет признано как измена Родины. Это к нам обращение. Если не будет боеприпасов, то мы уйдем с позиций и зададим вопрос, все-таки кто Родине изменяет. Видимо, тот, кто подписывал. Di sisi lain, Parlemen Prancis menyerukan Uni Eropa untuk secara resmi melabeli pasukan tentara bayaran Rusia Wagner sebagai kelompok teroris. Dengan adanya resolusi ini, harapannya akan mendorong 27 anggota Uni Eropa untuk menempatkan grup Wagner dalam daftar resmi organisasi teroris. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik di Ukraina tidak mungkin dilakukan saat ini. Pernyataan itu muncul usai para pemimpin Rusia dan Ukraina saling menyerukan soal kemenangan dalam acara peringatan akhir Perang Dunia II. Guterres menilai kedua negara benar-benar terserap dalam perang ini. Ia berharap agar nantinya ada kemungkinan untuk membawa Rusia dan Ukraina ke meja perundingan. Sementara, terkait sikap Cina yang disebut netral menjadi persoalan di tengah upayanya yang ingin melakukan pembicaraan damai perang Rusia dan Ukraina. Jerman memperingatkan bahwa netralitas dalam perang itu sama dengan memihak Rusia. Untuk itu, Jerman memperjelas sikapnya dalam perang ini dengan berada di pihak korban yang disebut mereka adalah Ukraina. Amerika Serikat kembali mengumumkan paket bantuan keamanan baru untuk Ukraina senilai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini guna meningkatkan pertahanan udara Ukraina dan menyediakan amunisi artileri tambahan. Namun, bantuan itu diperkirakan tak akan tiba dalam waktu dekat. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengatakan bahwa paket bantuan itu merupakan komitmen Amerika Serikat yang berkelanjutan untuk Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang saat itu berada bersama Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen mendesak Uni Eropa untuk mempercepat pengiriman amunisi hingga memulai pembicaraan tentang aksesi Uni Eropa Ukraina. Ukraina memperingatkan bahwa mereka memerlukan dukungan lebih banyak dan cepat dari Uni Eropa. Selain itu, Ukraina juga meminta alur yang jelas untuk menjadi anggota blok itu.